anatomi dan mikroanatomi jantung dan pembuluh darah. Disusun oleh Sekitar 7% tubuh manusia terdiri dari darah. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena dipompa oleh satu organ bernama jantung. Di antara jantung dan tubuh itu dihubungkan dengan pembuluh darah. Mari sama-sama kita bahas tentang anatomi jantung dan pembuluh darah. Detak jantung normal pada orang dewasa sekitar 70-90 kali per menit, sedangkan pada bayi yang baru lahir sekitar 130-150 per menit. Jantung memiliki 4 katup yang berfungsi mengatur aliran darah pada saat organ tersebut memompa darah. Katup juga berfungsi sebagai pembatas ruang jantung. Katup pada jantung diantaranya, yang pertama yaitu katup trikuspid. Katup ini merupakan katup yang menjadi batas antara atrium kanan dan ventrikel kiri pada jantung. Selanjutnya yaitu katup bikuspid. Katup ini merupakan katup yang menjadi batas antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang ketiga yaitu katup pulmonalis, merupakan katup pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Yang terakhir yaitu katup aorta. Katup ini adalah katup yang mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Baik, yang pertama kita akan melihat struktur mikroanatomi jantung jika dilihat secara ventral atau dari sisi depan, dimulai dari bagian kiri atas. Yang pertama yaitu arcus aorta. Arcus aorta terletak pada bagian atas jantung, yang dimana arcus aorta ini merupakan percabangan dari 3 buah arteri, yaitu truncus brachiocephalica atau arteri anonyma, arteri cortis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Arcus aorta ini berfungsi membawa darah yang mengandung oksigen dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh. Arcus aorta sebelum menjadi arcus aorta ini disebut sebagai arcus ascendens. Berikutnya yaitu arteri-arteri yang memperdarahi jantung. Secara garis besar, arteri yang memperdarahi jantung dibagi menjadi 2, yaitu arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Yang pertama yaitu arteri coronaria dextra. Arteri coronaria dextra ini mempercabangkan antara arteri interventricularis posterior dan sedikit arteri marginalis. Sedangkan yang kedua, arteri coronaria sinistra. Arteri coronaria sinistra ini yang mempercabangkan arteri interventricularis anterior dengan arteri circumflex. Bagian berikutnya yaitu truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis ini merupakan bagian dari arteri pulmonalis yang nantinya akan mempercabangkan antara arteri pulmonalis kiri dengan arteri pulmonalis kanan. Bagian berikutnya yaitu conus arteriosus. Conus arteriosus ini merupakan bagian distal dari katup arteri pulmonalis. Seperti yang sudah kita ketahui, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ventricle dextra dan ventricle sinistra, serta atrium dextra dan atrium sinistra, yang mana di setiap atrium terdapat suatu bentuk atau tonjolan yang biasa disebut dengan auricula. Baiklah, kita lanjutkan pada bagian cranial view. Pada bagian paling atas terdapat truncus pulmonalis, berfungsi sebagai pembawa darah vena dari ventrikel kanan jantung dan terbagi menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri. Di bawah truncus pulmonalis terdapat right interventricularis anterior yang merupakan cabang dari arteri coronaria sinistra. Kemudian terdapat arteri coronaria sinistra yang berfungsi memasuk darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel kanan dan atrium kiri. Pada bagian tengah terdapat aorta yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Bagian bawah aorta terdapat fasciculus atrioventricularis yang berfungsi untuk mentransmisikan impuls listrik dari nodus AV ke titik puncak cabang fasikular melalui cabang berkas. Kemudian terdapat juga arteri marginal kiri dan arteri marginal kanan.
Arteri marginal kiri atau arteri marginal tumpul adalah cabang dari arteri circumflexa yang berasal dari sulcus atrioventrikular kiri, berjalan di sepanjang tepi kiri jantung menuju puncak jantung. Dan arteri marginal kanan merupakan cabang marginal terbesar dari arteri koroner kanan. Ini mengikuti margin akut jantung. Ini memasuk darah ke kedua permukaan ventrikel kanan. Kemudian terdapat ostium sinus coronari. Sinus coronarius bermuara ke dalam atrium kanan melalui lubang keluar berkatup di permukaan dalam atrium yang disebut ostium sinus coronarius. Kemudian terdapat RA nodi sinoatrialis atau arteri nodal sinoatrial, adalah arteri yang memasuk simpul sinoatrial pusat alat pacu jantung alami jantung. Pada bagian terakhir terdapat arteri koronaria dextra atau arteri koroner kanan yang bertugas memasuk darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, sinoatrial, dan atrioventrikular. Semua dari arteri jantung berasal dari aorta ascendens. Untuk cabang pertama yaitu ada arteri koronaria dextra dan cabang kedua ada arteri koronaria sinistra. Untuk cabang arteri koronaria dextra mempunyai dua cabang besar yang ke arah anterior right marginalis dextra. Lalu arteri koronaria dextra ini juga ke arah belakang atau posterior menjadi right interventricularis posterior. Untuk cabang-cabang dari arteri koronaria dextra ini, dia akan mendarahi pada bagian atrium dan ventrikel sebelah dextra. Selanjutnya, cabang arteri koronaria sinistra. Arteri ini melewati belakang arteri pulmonalis dan bercabang menjadi dua. Untuk yang ke arah anterior yang sepanjang sampai apex, dia menjadi right interventricularis anterior. Pada right ini, dia memiliki dua cabang. Pada bagian proksimal, dia menjadi right lateralis dan yang lebih distal, dia menjadi interventricularis septalis anterior. Kita kembali pada bagian yang lebih atas. Pada percabangan arteri koronaria sinistra, selain itu ada right arteri circumflexus. Arteri circumflexus ini memiliki dua cabang. Cabang yang lebih lateral dia menjadi right marginalis sinistra dan yang lebih selanjutnya meneruskan menjadi right posterolateral sinistra. Untuk cabang-cabang dari arteri koronaria sinistra, dia mendarahi atrium dan ventrikel sinistra. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Untuk bisa mengantarkan darah dengan baik ke seluruh tubuh, jantung dibantu oleh pembuluh darah. Secara umum, pembuluh darah terbagi menjadi dua, yaitu arteri dan vena. Sedangkan kapiler merupakan pembuluh kecil yang terletak antara arteri dan vena. Selain itu, ada juga pembuluh arteriol yang merupakan cabang arteri paling kecil dan venula yang merupakan vena terkecil yang terbentuk dari kumpulan pembuluh kapiler. Arteri. Pembuluh darah arteri adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah beroksigen ke beberapa bagian tubuh. Terdapat tiga jenis arteri, yaitu arteri elastis, arteri muskular, dan arteriol. Vena. Vena merupakan pembuluh darah yang penting di sistem kardiovaskular. Selain membawa darah kembali ke jantung untuk melanjutkan sirkulasi, fungsi vena adalah membawa karbon dioksida ke paru-paru untuk dihembuskan ke luar tubuh, serta mengatur pH darah dengan mengangkut karbon dioksida di alirannya. Pembuluh darah yang pertama yang akan kita bahas adalah pembuluh darah arteri. Seperti yang telah sama-sama kita ketahui, pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri yang berada di kepala yaitu arteri temporalis. Arteri temporalis terletak di antara tulang temporal. Arteri ini berfungsi untuk memasuk darah di bagian kepala dan otak. Kemudian ada aorta. Aorta merupakan pembuluh darah utama yang keluar dari ventrikel kiri jantung dan merupakan arteri konduksi yang mempunyai diameter terbesar. Secara anatomi, pembuluh darah aorta terbagi atas. Yang pertama, ada aorta ascendens. Aorta ascendens berjalan obliku ke supero-posterior setelah mengeluarkan cabangnya, yaitu arteria koronaria dextra dan arteria koronaria sinistra yang memberi vasikularisasi otot jantung. Selanjutnya ada arcus aorta.
Arcus aorta merupakan lanjutan yang melengkung ke arah posterior dari aorta ascendens dan memiliki 3 percabangan, yaitu truncus brachiocephalica yang bercabang lagi menjadi arteri subclavia dextra, arteri carotis communis dextra, arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Kemudian ada aorta trocalis. Aorta trocalis yaitu arcus aorta yang melanjutkan sebagai aorta descendens yang berjalan ke arah inferior sepanjang mediastinum posterior di dalam cavum thorax. Selanjutnya ada aorta abdominalis. Aorta abdominalis adalah lanjutan aorta thoracalis yang berubah nama setelah menembus hiatus aorticus, yang merupakan pembuluh darah utama yang memiliki beberapa percabangan, yaitu cabang parietal dan cabang visceral. Cabang parietal dari aorta abdominalis adalah arteri prenico-abdominalis atau arteri prenica inferior, arteri lumbalis 1-4, dan arteri sacralis media. Sedangkan yang termasuk cabang visceral adalah arteri suprarenalis media, arteri renalis, arteri spermatica interna atau testicularis pada laki-laki, atau arteri ovarica pada wanita, arteri coeliaca yang bercabang lagi menjadi arteri hepatica communis, arteri ileanalis, arteri gastrica sinistra, arteri mesenterica superior, dan arteri mesenterica inferior. Yang terakhir ada bifurcatio aorta yang merupakan akhir dari pembuluh darah utama dan bercabang menjadi 2 pembuluh darah arteri, yaitu arteri iliaca externa dextra dan arteri iliaca externa sinistra. Arteri carotis communis merupakan sepasang pembuluh darah yang memberikan suplai darah untuk daerah kepala dan leher. Di daerah leher, arteri ini akan bercabang lagi menjadi arteri carotis externa dan arteri carotis interna. Selanjutnya yaitu arteri di bagian kaki tubuh manusia. Arteri di bagian kaki manusia diantaranya yaitu arteri femoralis, arteri profunda femoris, arteri poplitea, arteri tibialis posterior, arteri tibialis anterior, arteri fibularis, dan arteri dorsalis pedis. Adapun femoral pulse, popliteal pulse, posterior tibial pulse, dan dorsal pedis pulse yang juga terdapat pada bagian kaki manusia. Arteri femoralis merupakan arteri yang digunakan sebagai penanda anatomis pada blokade saraf femoralis karena letaknya berdekatan dengan saraf femoralis. Lalu, arteri poplitea merupakan kelanjutan yang terletak sangat dalam dari pembukaan arteri femoralis di bagian distal otot adductor magnus. Di sini kita akan melihat bagian-bagian pembuluh darah vena yang ada di dalam tubuh. Pada bagian leher terdapat vena jugularis, yakni pembuluh darah utama yang membentang dari kepala ke dada bagian atas. Vena jugularis ini mencakup 3 pasang vena di leher, yaitu vena jugularis externa, interna, dan anterior. Pembuluh darah vena jugularis ini mengembalikan darah dari otak kembali ke jantung. Vena jugularis anterior berada di bawah dagu dan akan tergabung ke vena jugularis externa. Vena jugularis externa adalah vena yang berasal dari kulit kepala dan wajah. Vena ini merupakan gabungan dari vena auricularis posterior dan mandibula. Sedangkan vena jugularis interna mengarah ke vena subclavia di bawah tulang selangka untuk membentuk vena brachiocephalic. Vena brachiocephalic berada tepat di bawah leher yang bertemu dengan dada, lalu vena ini terhubung membentuk vena yang lebih besar, yakni vena cava superior. Vena cava superior ini berada di atas atrium kanan yang berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Dan di bawah vena cava superior terdapat vena cava inferior yang berfungsi untuk membawa aliran darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Selanjutnya, di bagian dada juga ada vena thorax interna, yakni vena yang mengalirkan darah dari dinding dada dan payudara. Selanjutnya, di bagian lengan ada vena cephalic. Vena ini berasal dari ujung radial jaringan vena dorsal tangan dan naik sepanjang sisi radial lengan sebelum mengarah ke vena axilla. Di bagian siku, terdapat vena cephalic bertemu dengan vena basilica melalui vena cubital median. Di bagian ginjal ada vena renalis, yakni vena yang mengalirkan darah yang disaring oleh ginjal ke vena cava inferior.
Selanjutnya, vena splenica, yakni vena yang mengarah ke dalam vena porta hepatica, yaitu vena porta hepatica ini yang membawa darah dari saluran pencernaan, kandung empedu, pankreas, dan limpa ke hati. Setelah dari hati, ada mengalirkan darah vena dari hati ke vena cava inferior. Di bagian usus, ada vena mesenterica yang merupakan pembuluh balik yang mengalirkan darah dari usus. Vena mesenterica ini dibagi menjadi dua, yakni vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior. Selanjutnya, mikroanatomi yang terakhir adalah mikroanatomi vena pada bagian kaki. Pada bagian pertama terdapat dua vena femoralis. Vena femoralis ini adalah pembuluh darah balik yang terletak di paha bagian atas dan rongga panggul. Vena ini berfungsi untuk mengumpulkan darah dari jaringan kaki bagian bawah dan mengembalikannya ke jantung. Bagian vena yang kedua yaitu profunda femoris atau biasa yang dikenal dengan vena dalam paha. Vena ini merupakan vena besar di dalam paha yang berfungsi mengumpulkan darah dari paha bagian dalam melewati superior dan media di sepanjang arteri femoralis dalam sebelum mengalir ke vena femoralis. Vena berikutnya adalah vena poplitea. Vena poplitea terletak di belakang lutut. Vena poplitea terbentuk dari vena tibialis anterior dan vena tibialis posterior. Ia bergerak medial ke arteri poplitea dan menjadi vena femoralis. Fungsi vena poplitea adalah mengalirkan darah terdeoksigenasi dari tungkai bawah dan membawanya kembali ke jantung untuk oksigenasi. Selanjutnya, vena savena. Vena savena adalah pembuluh darah di kaki yang membantu mengirim darah dari tungkai dan kaki kembali ke jantung. Memiliki dua vena savena di masing-masing kaki. Vena tersebut adalah vena savena magna dan vena savena parva. Vena savena magna juga disebut vena savena panjang dan merupakan vena terpanjang di tubuh yang terletak di antara kaki dan bagian atas paha. Yang kelima ada vena tibialis anterior. Vena tibialis anterior adalah vena di tungkai bawah. Vena berasal dan menerima darah dari lengkungan vena dorsal di bagian belakang kaki dan bermuara di vena poplitea. Yang terakhir adalah vena tibialis posterior. Vena tibialis posterior adalah pembuluh darah di kaki bagian bawah, tepatnya di vena tungkai dalam. Vena ini mengumpulkan darah dari betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki, dan kemudian membawanya kembali ke jantung.